pernah ada di bagian di dalam bagian dari ormas terlarang, Bang. Yang saat ini bergabung ke kubu mereka itu kan. Oh iya. Apakah itu HTI atau FPI Ibu pernah di situ? Jadi dulu itu sebelum FTI dan HTI itu besar, saya ada di grup mereka. Dikibulin dan mengibuli kan gitu loh. Iya, makanya nih negara harus waspada menurut saya. Terhadap gerakan-gerakan kamuflase ini harus waspada. Apalagi di dalamnya ada mantan jenderal, ada GAM. GAM udah mulai muncul ini. Itu barangkali Bu, apakah kita bisa identifikasi bahwa isu itu mereka selalu produksi, hoak itu selalu mereka produksi karena memang masa di bawah, khususnya masa 16% dan 24% itu menikmati. Betul. Apa karena itu Menikmati? Karena mereka ini orang-orang yang kalah. Kalau dari kubu 16% mungkin mereka baru sekarang jadi pembenci. Jadi nggak terlalu inilah. Ini loh yang kalah berkali-kali ini loh, sampai 3 kali kalah ini loh. Yang awalnya dukung Pak Prabowo 2 kali, kemudian dukung Anies kalah. Nah ini dia ini. Mereka ini tidak rela jika Indonesia ini berada di tangan orang selain yang mereka dukung. Mereka udah kalah berkali-kali, mereka maunya apa? Negara kita hancur. Mereka inginnya apa? Bukan hanya Gibran, tapi Pak Prabowo. Inginnya pemerintahan ini diganti semua. Itu agenda mereka ya? Agenda mereka. Itu tahu dari mana? Iya, saya bisa membaca itu. Saya bisa baca itu karena saya kan pernah ada di bagian di dalam bagian dari ormas terlarang, Bang. Yang saat ini bergabung ke kubu mereka itu kan. Oh iya. Apakah itu HTI atau FPI Ibu pernah di situ? Jadi dulu itu sebelum FTI dan HTI itu besar, saya ada di grup mereka. Kenapa saya dimasukkan ke grup mereka? Karena saya adalah debater. Saya berangkat dari seorang debater tahun 2006. Saya pendebat agama dulu itu. Oh, dari debater itu ya? Dari Ibu pendebat ya? Pendebat agama. Jadi saya mempelajari agama Nasrani, Al-Quran. Saya jadiin satu. Saya melawan mereka yang menghina Islam. Dulu begitu. Akhirnya nama saya terkenal. Saya dimasukkan ke grup HTI dan FPI. Dan memang Ibu sempat menjadi anggota HTI waktu itu? Bukan anggota, jadi saya memang dimasukkan ke situ. Dulu kan belum besar, Bang. Tapi tidak ada semacam bayat? Nggak ada bayat. Oh, di HTI nggak ada bayat ya? Nggak tahu deh. Saya nggak tahu, karena saya belum pernah dibayat. Saya dimasukkan ke grup besar mereka. Jadi di grup itu tuh ada MUI. Oh, ada MUI? Ada MUI, ada HTI, ada FPI, semua gabung jadi satu. Saya salah satu di situ, sebagai debater yang paling keren lah saat itu. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 2006. 2007. Oke, 2006 itu masih di eranya Pak SBY ya? Pak SBY. Yang pada saat itu memang Pak SBY sangat bersahabat dengan kubu yang membawa politik agama seperti itu ya kan? Nah, apa yang Ibu ketahui? Apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka rencanakan agenda-agenda politik HTI ini pada saat itu? Jadi agenda mereka yang pertama mendirikan DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia itu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan, memang syariat Islam kan basicnya, mereka disebut daerah istimewa. Di Banten mereka sukses. Kemudian ada beberapa daerah lah mereka bisa menyusupi anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Iya. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda-perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener serius, Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asli. Ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia. Dari situ mereka dibiayai. Kenapa HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya terbanyak. Makanya dianggapnya lebih mudah untuk membuat negara ini seperti negara Islam gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu Bang mengira Indonesia itu kan negara Islam awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh, kamu tuh di Indonesia itu negara Islam? Bukan. Masalah republik, demokrasi dasarnya. Bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak, tapi kita bukan negara Islam. Nah, atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia. Dan mereka udah banyak banget, Bang. Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu Dija saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi ya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah, di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa ini kayaknya komunitas nggak bener juga gitu. Karena sedikit-sedikit
bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Bahkan mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah, apalah. Ini menurut saya kayaknya, wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2011. 2011 saya udah keluar dari grup itu udah Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? dari 2006 sampai 2015, 5 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali, lama, dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya, makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari, kamu bajingan, kamu dulu, kamu. Oh. Karena mereka nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu Prabowo. Prabowo, Hatta berarti ya? Hatta, iya. Oh. 2 periode mereka mendukung, Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu partai yang mengakomodir mereka. HTI ini. HTI dan FPI. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI, karena HTI ini kan mereka bener-bener pilihan orang-orang yang militan banget ini di HTI. Kalau FPI kan dia gombolan preman-preman yang dipakai jubah. Oh, bedanya di sini. Bedanya di situ. Kalau HTI bener-bener militan, bener-bener muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari, itu HTI. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah nggak Bu? Ya sama. Sama juga. Karena orang HTI juga ada di FPI kan. Oh. Kan mereka dulu ada FUI namanya. Iya FUI ya. Ingat. Banyak bang dulu ormas-ormas Islam itu, mereka menjadi satu. Nah, kalau kita lihat salah satu bahkan sebagian besar ya orang-orang yang terkait dengan ijazah paling ya kan, bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Amir Kosinudin itu. Apakah mereka sekarang ini memang sedang memanfaatkan kendaraan ini lewat Radio Suryo sebenarnya? Iya. Bagaimana Ibu membacanya nih? Ketika Ibu paham bahwa HTI itu sejelek itu memang niatnya, artinya kan niat dia kan sudah bisa dianggap itu niat yang dari dirinya sendiri itu sudah ada niat makar. Iya kan? Iya. HTI itu kan begitu. Iya. Ingin merubah konstitusi, ingin merubah dasar negara menjadi negara Islam kan begitu. Bahkan mengharamkan Pancasila. Ada semacam doktrin seperti itu Bu ya? Iya. Bendera haram, Pancasila haram, UUD 45 haram. Oh. Mengharamkan semuanya. Jadi kalau kalian masih hidup di negara yang masih berdasarkan Pancasila, benderanya merah putih, kalian murtad, haram kalian. Akhirnya berbondong-bondong orang mendukung PPHT untuk merubah itu semua supaya nggak masuk neraka gitu bang. Kan mereka doktrinnya nakut-nakutin neraka. Nah kenapa Bu ya orang-orang kayak Pak Fahrul Razi, kayak Pak Sunarko, ya para purnawirawan itulah ya, kok sekarang bersimbiose dengan mereka? Apakah hanya karena mereka dulu pernah ada di kubu Anies Baswedan, jadi punya sakit hati yang sama, punya kepentingan yang sama, ya, termasuk juga bahkan yang intelijen pun menjadi konyol begini kan sikapnya. Masa intelijen memberikan analisa terbuka ke publik, kan itu konyol kan gitu loh Bu. Iya. Gimana Bu? Jadi begini, para purnawirawan kenapa bergabung dengan LPI-HTI? Karena menyangka bahwa LPI-HTI itu masih banyak pasukannya. Oh, menyangka mengira ya? Mengira. Kan mereka butuh people power. Selama ini kalau mereka ngomong revolusi people power. Yang punya people power siapa mereka sekarang? Oh. FPI-HTI itu masih banyak. Walaupun sudah dibubarkan itu masih banyak bang. Oh iya? Masih banyak akar-akar. Bahkan mereka punya sekolahan, mereka punya universitas. Mereka udah mengakar kemana-mana itu. Makanya mereka berafiliasi dengan mereka. Oh itu, Iya. itu membuat mereka merasa yakin karena mereka merasa punya masa. Betul. Dan abang tahu kan ada gerakan rakyat sekarang yang lagi ormas gerakan rakyat yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Nah itu orang-orang itu. Oh iya kan katanya mau Armin mau lagi mendirikan ormas. Oh ternyata ormas itu. Ormas itu ya orang-orang itu. Berarti ormas itu sebenarnya adalah mantan HTI dan FPI yang ada di situ. Rata-rata. Berarti bisa dikatakan ormas yang akan didirikan Anies Baswedan ini adalah representasi dari ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Betul. Apakah pemerintah akan mengizinkan seperti itu Bu? Walaupun mereka di atas kertas ya agar mendapatkan izin ya kan terdaftar dan seterusnya dari pemerintah dasar negara Pancasila. Padahal itu hanya teks saja, tapi jiwanya Ibu yakin? Yakin saya. Itu kan hanya kulit aja. Mereka bilang gerakan rakyat lah apa namanya kan. Karena apa? Selama ini kan Apa Bu nama ormasnya Bu? gerakan rakyat kalau nggak salah. Gerakan Rakyat. Kan selama ini FPI yang dibubarkan, HTI dibubarkan, mereka pengen bikin lagi ormas baru dengan nama FPI yang tadinya Front Pembela Islam. Membela Islam jadi Front Persaudaraan Islam, Persatuan Islam, itu kan ditolak sama Kemkumham karena iya.
Karena ketuanya kan masih si Rizik. Iya, iya. Akhirnya mereka membuat sebuah ormas yang besar yang di dalamnya mungkin tidak ada Rizik, tidak ada ini, tapi tetap saja dengan visi misi sama seperti mereka-mereka ini. Nah, Ibu melihat